Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita berjumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, namun terlebih dahulu mari kita berdoa, meminta pengarahan sekaligus pencerahan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk segenap penyertaan Tuhan. Kau sudah menyertai sepanjang kehidupan kami, hari-hari kami, segala peristiwa dan di dalamnya kami boleh melakukan tindakan-tindakan iman. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan menyertai kami. Dan kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami yang duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan, siap-siap untuk menanti karya dan berkat-berkat Tuhan melalui sabdamu. Kiranya Engkau memberkati kami pada hari ini Tuhan. Ketika kami percaya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, Engkau sungguh berkarya, mengubahkan kehidupan kami untuk menjadi orang Kristen yang makin hari makin lebih baik lagi, makin berkenan di hadapan-Mu. Karakter kami makin dibentuk, makin serupa dengan Kristus, dan kami Engkau bentuk menjadi murid Kristus yang sejati. Dan biarlah kami boleh menyaksikan kebesaran serta kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kepada banyak orang. Dan terlebih lagi ya Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang menjadi garam dan terang bagi dunia. Dunia yang sedang menuju di dalam kegelapan, menuju kebinasaan. Biarlah melalui hamba-Mu, siapapun yang mendengarkan kapanpun Tuhan, dalam kondisi apapun, Engkau pakai kami masing-masing untuk memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat, sembunyikan kami di belakang salib-Mu. Biarlah nama Tuhan yang dibesarkan. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan, begitu juga dengan hamba-Mu yang mendengarkan. Segala media yang kami pakai, Tuhan pakai menjadi hal yang efektivitas untuk kami boleh menyebarkan berita kesukaan tentang sabda Tuhan yang mengubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur, menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berjudul Bela Rasa bagi yang menderita. Bela rasa bagi yang menderita terambil dari kitab Mika, kitab Nabi Mika pasal 4 ayat 1 sampai 5. Kitab Mika pasal 4 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Perdamaian bangsa-bangsa di bawah pemerintahan Tuhan akan terjadi pada hari-hari terakhir gunung tempat rumah Tuhan. Akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub supaya ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita dan supaya kita berjalan jalurnya. Sebab hari dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan memutuskan perkara bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon arahnya tanpa ada yang mengentarkannya. Sebab Tuhan semesta alam sendiri yang mengatakannya. Sekalipun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama ilahnya, kita akan berjalan dalam demi nama Tuhan Allah kita untuk seterusnya dan selama-lamanya. Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang membaca, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, firman Tuhan bela rasa bagi yang menderita.
Kita mengetahui saudara-saudara akhir-akhir ini peperangan kembali berkecamuk. Rusia dan Ukraina belum selesai, mereka masih perang. Sekarang sejak 7 Oktober lalu pecah perang lagi antara Hamas dan Israel. Ini memicu perang yang berkepanjangan dan sampai hari ini saudara-saudara belum ada gencatan senjata. Sekalipun perang itu berada jauh di Israel, tetapi itu gemanya, getarannya, antusias seluruh dunia itu benar-benar begitu tinggi. Kenapa saudara? Dari seluruh dunia semua itu getarannya terasa. Di mana-mana selalu ada demo sampai hari ini. Dalam acara apapun yang viral-viral selalu ada demo-demo atau menunjukkan dukungan kepada negara-negara tertentu. Mau sepak bola, mau game online, mau ring tinju, ya saudara-saudara, belum lagi di setiap kampus, di setiap sudut kota-kota besar, di Amerika, Eropa, bahkan di Indonesia, hampir setiap hari selalu ada demo mendukung negara tertentu, mereka beradu argumen. Belum lagi mereka di dalam arena-arena memblokir produk satu dengan yang lain, saudara-saudara, membabi buta. Perang ada di sana. Jauh. Kalau dipikir-pikir tidak ada urusannya dengan kita. Tetapi namanya perang itu punya dampak yang sangat besar. Tetapi dampak yang benar-benar terasa. Khususnya orang yang terjun terus-menerus di dalam peperangan. Dan mereka yang berada di dalam lokus atau tempat terjadinya peperangan itu. Adalah penderitaan. Memang betul kata orang Indonesia. Karena kalau orang itu berperang. Kalau orang itu berkelahi gitu saudara-saudara ya. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Saudara-saudara, gak ada gunanya. Tetapi itulah, di dalam kekuasaan dunia yang haus akan kekuasaan, mereka itu menghalalkan segala cara untuk melampiaskan keinginannya. Kehendak untuk berkuasa dan menguasai itu benar-benar bercokol di dalam hati orang yang berdosa itu. Sehingga ini memunculkan sebuah panggilan. Panggilan itu selalu diawali dengan pertanyaan. Terus bagaimana? Apa tindakan orang beriman? Apa yang bisa dilakukan oleh komunitas-komunitas orang beriman, orang Kristen ketika terjadi masalah peperangan seperti ini? Sampai hari ini saya pun sudah sering ditanya begitu ya. Bagaimana kalau pendapatnya gereja bagaimana Pak? Tentang masalah perang Israel dengan Palestina itu. Ya saya koreksi, itu bukan perang antara Israel dan Palestina. Israel dengan Hamas tepatnya. Ya, kita tidak tahu sejarah panjang pertikaian, konflik, perkelahian mereka. Sejarahnya sangat panjang. Dan kita itu tidak perlu kita itu rumit-rumit menjelajahi sejarah mereka. Tidak perlu. Tetapi kita perlu satu, melihat korban. Maka gereja Menonit itu memutuskan bahwa gereja Menonit selalu fokus. Gereja-gereja Menonit di seluruh dunia termasuk GKMI, saudara. Mereka fokus memberikan bela rasa kepada setiap yang menderita. Kedua belah pihak. Israel juga banyak yang menderita. Palestina juga apalagi. Sekalipun yang berperang itu Hamas. Tetapi dampaknya itu. Kedua belah pihak selalu ada korban, selalu ada orang-orang yang menderita. Dalam penderitaan itu ada satu yang ditawarkan Tuhan, yaitu sebuah sistem yang penuh dengan perdamaian. Perdamaian itu hanya sebuah hasil, saudara-saudara. Dan hasil itu harus didahului dengan proses. Proses itu berada di dalam sebuah pengenalan antara Tuhan, Taurat, dan umatnya. Antara Allah, Taurat, dan Israel itu tidak boleh dipisahkan. Dan Tuhan memberikan hadiah yang begitu luar biasa. Menjadi kunci dari segala pertikaian konflik yang menghasilkan penderitaan. Yaitu apa? Damai atau salum itu.
Shalom digambarkan di dalam perikop yang sudah kita baca. Adanya sebuah perubahan yang mulai dari pikiran lalu diwujudkan di dalam tindakan-tindakan yang semua itu dijiwai oleh Taurat Musa. Taurat Musa beri bahwa kita itu harus mengasihi Allah. Di dalamnya hal yang sama kita juga harus mengasihi manusia. Kalau orang sudah tidak punya Taurat, itu berarti orang itu tidak punya arah. Torah itu arah, begitu saudara ya. Jadi kalau orang itu mempunyai Torah, jadi hidupnya itu punya arah. Kalau hidupnya nggak punya Torah, saudara-saudara, berarti orang itu hidupnya tidak punya arah. Arahnya itu membabi buta, tidak mengenal yang namanya kebenaran. Tetapi orang kalau punya Yesus Kristus sebagai pribadi yang menggenapi Torah itu, hidupnya itu arahnya jelas. Hidupnya sementara dia mengarah kepada Yesus Kristus itu, hidupnya di dalam perjalanan prosesnya itu selalu dijiwai dengan kasih Kristus. Bukankah kasih Kristus itu adalah sumber perdamaian? Maka sebelum Tuhan Yesus lahir, lalu melakukan pelayanan dan mengabarkan Injil kepada banyak orang, saudara-saudara, Mika sudah memberikan sebuah nubuat yang membuat cerminan apa yang seharusnya terjadi pada masa yang akan datang. Zamannya Mika tampaknya belum terjadi. Tetapi zamannya Tuhan Yesus, melalui pribadi Yesus di dalam kehadirannya, kehidupannya, pelayanannya, bahkan pengorbanan dan kebangkitannya, Shalom itu bisa diwujudkan. Jadi saudara kalau mau mencari kedamaian, di luar Kristus itu nonsen. Kalau saudara mencari ketenangan hidup, kedamaian yang abadi, sebuah pengharapan sejati. Kalau saudara mencari fokusnya di luar Kristus, nonsen saudara tidak akan mendapatkan. Itu namanya pelarian. Sudah banyak orang yang ketika menghadapi masalah, kegoncangan hidup yang luar biasa di dalam hatinya, dia tidak mencari kedamaian di dalam Yesus Kristus. Dia justru mencari kedamaian di tempat-tempat yang lain yang justru membuat sebuah penderitaan baru. Orang itu melarikan diri dari masalahnya itu, bukan mencari kedamaian. Alasannya itu tampaknya mencari kedamaian, ketenangan, dan kelepasan. Tetapi satu hal yang harus kita pahami, saudara-saudara, segala pencarian kedamaian di luar Kristus itu adalah sebuah pelarian. Dan itu tidak mungkin memberikan sebuah kedamaian. Justru akan membuahkan masalah-masalah yang baru. Contoh kecil saudara-saudara. Ada jemaat yang benar-benar merasakan masalah di dalam hidupnya. Apa yang dia lakukan? Dia tidak mencari Kristus, jarang berdoa, ke gereja males. Dia komunikasinya bukan kepada orang-orang yang beriman, apalagi datang ke pendeta, enggak. Tetapi dia mencari pelampiasan yang lain, dugem. Ya, kalau orang dugem minumnya yang bukan minum teh hijau, saudara. Minumnya yang pasti beralkohol, yang bikin mabuk. Setelah dugem mulai coba-coba ya, ngerokok. Ya, rokok, punya komunitas-komunitas yang justru menghasilkan masalah-masalah baru. Tidak membimbing dia kepada Kristus, kepada kedamaian tidak ditemukan, tetapi justru menciptakan masalah baru. Saya ingin menekankan sekali lagi, jangan coba-coba saudara mencari kedamaian di luar Kristus. That is nonsense. Itu ada sebuah usaha yang sia-sia, hanya membuang tenaga, energi, dan waktu saja. Carilah perdamaian di dalam Kristus seperti yang dinubuatkan Mika ini. Jadi di ayat 3 dan 4 itu ada wujud bagaimana sebuah perdamaian itu bisa berproses. Dikatakan di sini ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan memutuskan perkara bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Saudara-saudara, kenapa sih orang itu berperang? Salah satunya itu adalah mencari keadilan. Banyak orang berpikir bahwa keadilan itu bisa diciptakan melalui perang.
Kalau orang Israel, kalau anakku atau rakyatku mati 300, minimal lawanku juga lebih dari 300. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Udah. Semboyan itu terkunci, terpatri sampai hari ini. Karena belum dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, apalagi kalau ditanya gitu ya, perang itu yang benar yang mana Pak? Susah saudara-saudara. Namanya perang itu tidak ada yang benar. Apalagi sekarang zamannya artificial intelligence. Itu sebuah peperangan yang baru. Sosial media itu juga media peperangan yang baru. Hari ini saudara klik begitu ya tentang sosial. Pasti ada berita tentang peperangan. Di pihak Israel, nanti dia akan memberitakan bla bla. Saya saudara-saudara mengikuti beberapa siaran-siaran dari Israel dalam rangka belajar bahasa Ibrani juga saudara-saudara. Siarannya itu berbeda dengan apa yang kita dapatkan di Indonesia. Ya, apalagi kalau fokusnya ke Israel langsung sangat berbeda saudara-saudara. Ya, media-media yang lain itu berbeda. Jadi saudara-saudara sulit. Buat apa mencari keadilan? Keadilan itu hanya didapatkan melalui keputusan Tuhan. Dan keputusan Tuhan itu tidak berpihak kepada namanya orang-orang yang sedang bertikai. Fokus kita itu adalah berikanlah bela rasa kepada mereka yang menderita. Puji Tuhan, saudara-saudara, MCC, Mennonite Central Committee, sudah terjun ke daerah-daerah peperangan, baik yang ada di Palestina, di Gaza sana, juga di Israel. Mereka memberikan dukungan, memberikan logistik, dan mereka juga memberikan pengobatan kepada orang-orang yang... Itulah fokus kita. Itu ada sebuah kemanusiaan yang benar-benar menunjukkan salah satu bukti kasih kita. Masalah adil nggak adil, susah untuk diputuskan. Saya beberapa SKS mengikuti yang namanya etika Kristen. Salah satu bahasanya itu adalah the justice war. Perang yang berkeadilan. Apa endingnya? Gak ada perang yang berkeadilan itu. Mau adil apa nggak adil itu hanya menentukan. Baik adil nggak adil tetap menghasilkan yang namanya penderitaan. Kedamaian tetap tidak ada, saudara-saudara. Inilah Tuhan sendiri yang akan memutuskan. Kita fokusnya kepada orang-orang yang menderita, memberikan bela rasa. Mereka akan menempa pedang menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Alat-alat perang itu dihentikan, tidak sekedar berhenti, tetapi alat-alat perang itu diubahkan menjadi alat-alat yang berguna untuk memperkaya kehidupan. Untuk kehidupan itu bisa berjalan dengan baik, maka perang itu harus ditiadakan. Dan namanya alat-alat perang itu harus dirubah menjadi alat-alat yang bisa berguna untuk kehidupan dan mengusahakan sebuah perdamaian dan kehidupan yang lebih baik itu. Inilah yang dimaksud dengan kata-kata Mika yang mengatakan pedang menjadi mata bajak, tombak menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain dan mereka tidak lagi belajar perang. Saudara-saudara, buku-buku tentang strategi-strategi perang, resep-resep atau buku-buku yang isinya itu ada cara membuat senjata, memelihara senjata, mengatur strategi perang, teknik-teknik berperang, itu dimusnahkan. Itulah maksudnya Mika itu ya. Semuanya dihancurkan. Bahkan memori tentang perang yang ada di dalam pikiran kita itu juga dihancurkan. Itulah saudara-saudara, kalau orang itu bisa dekat dengan Tuhan, apa yang dikatakan Mika ini baru bisa menjadi sebuah kenyataan. Yaitulah dunia, membalas itu adalah bagian dari hak mereka. Tetapi bagi Kristus, senjatanya itu adalah kasih. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus berbela rasa kepada orang-orang yang menderita. Sebagaimana Yesus Kristus itu juga berbela rasa kepada orang-orang yang menderita. Penderitaan yang paling pokok, penderitaan yang paling serius itu disebabkan oleh dosa. Tetapi setelah dosa itu, penderitaan yang paling serius itu adalah penderitaan dari perang.
Kenapa mereka perang? Kenapa mereka berdosa? Karena mereka meninggalkan Taurat. Karena tidak ada Taurat, mereka tidak punya arah. Kalau orang tidak punya arah, hidupnya itu membabi buta, tidak tahu aturan, tidak tahu ukuran, hidup seenaknya, hidup melawan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, saat ini juga saudara mau peduli atau berbela rasa bagi orang-orang yang menderita. Terlebih dahulu, marilah kita menata kehidupan kita. Apakah kita punya arah yang jelas di dalam hidup kita? Atau justru kita tidak punya arah, tidak punya tujuan? Wes nggak tahu bagaimana, Pak. Hari ini melalui firman Tuhan, saya mengingatkan saudara, milikilah arah hidup berdasarkan firman Tuhan. Disitulah terletak kedamaian dan ketenangan. Disitulah terletak kekuatan yang dikatakan Paulus itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia itu siapa? Yesus Kristus, bukan yang lain. Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasi segala penderitaan kita. Sekaligus mengatasi saat kita memberikan bela rasa bagi orang-orang yang menderita. Saudara, ayat 4 itu juga dikatakan sebagai sebuah kondisi yang damai ala Israel zaman dulu. Dikatakan di sini mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya tanpa ada yang menggentarkannya, sebab Tuhan semesta alam sendiri mengatakannya. Saudara-saudara, inilah yang harus kita perhatikan. Kondisi damai itu bagaimana sih? Tidak ada perang. Kalau tidak ada perang, maka orang itu bisa menikmati hidup. Menikmati hidup seperti ayat 4 ini. Duduk santai di tengah ladangnya tanpa ada gangguan apapun. Itu kondisi sederhana bagaimana Salum pada waktu itu tuh bisa dihayati masyarakat Israel ketika zaman Nabi Mika. Ketenangan, kedamaian itu selalu didahului dengan campur tangan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan sangat peduli dengan orang-orang yang sangat menderita. Oleh karena itu Tuhan itu memberikan kedamaian melalui anaknya Yesus Kristus. Dari sini kita itu harus menghayati bahwa kalau kita itu memberikan bela rasa bagi yang menderita, saudara-saudara, maka kita itu harus juga memberikan sebuah kedamaian. Marilah kita itu hidup berdamai dengan Tuhan. Hidup berdamai dengan Tuhan itu bisa dikatakan di ayat terakhir, kita akan berjalan dalam nama Tuhan Allah kita untuk seterusnya dan selamanya. Di manakah letak kedamaian? Kala kita berjalan demi nama Tuhan Allah kita selama-lamanya. Di mana ada Tuhan, di situ ada kedamaian. Kalau saudara tidak berjalan bersama Tuhan, tetapi berjalan bersama dunia, berjalan dengan kekuatan saudara, berjalan dengan orang dalam, backing saudara, begitu saudara-saudara, dengan harta benda yang Anda banggakan, saudara-saudara tidak akan menemukan kedamaian. Tetapi di mana kita itu berjalan bersama Tuhan, di situ ada perdamaian. Itulah kita bisa melihat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang peduli. Allah kita itu adalah Allah yang mencintai kedamaian. Allah kita itu adalah kasih. Dia turun berbela rasa kepada orang-orang yang menderita. Nah sekarang saudara-saudara, sebagai penutup, bagaimana dengan keadaan kita? Kita kan nggak mungkin ke Israel. Oh enggak saudara. Ya, itu hanya salah satu sisi saja. Bagaimana kita itu bisa memandang peperangan itu dengan jernih. Kita itu berbela rasa. Kita tidak saling berdebat, kutub mengutuk gereja yang satu pro yang satu yang lain ini. Saudara-saudara saling serang di sosial media, saling memaki, yang satu saling menghina. Oh enggak saudara. Tetapi kita tetap punya tugas, fokus kita adalah memberikan dukungan bagi orang-orang yang menderita. Di sini, kini, hari ini, mungkin saudara-saudara ada yang sedang menderita. Penderitaan itu tidak saja bersumber dari perang. Penderitaan itu bisa bersumber dari kemiskinan. Bisa bersumber dari masalah-masalah kecelakaan, ketidakberuntungan, dipecat dari kerja, di PHK, keadaan keluarga yang benar-benar
jatuh bangun, sedang bermasalah, ya. Saudara-saudara, penderitaan itu bisa datang dari mana saja. Dan hari ini juga gereja itu dipanggil untuk memperhatikan orang-orang yang sedang menderita. Orang-orang yang menderita, yang dimana penderitaannya itu bersumber dari banyak hal. Yang miskin, baiklah kita itu miskin. Jangan menjadi gereja atau orang Kristen yang egois. Membantu orang-orang yang dulu pernah membantu, maka baru dibantu. Oh enggak. Itu mah balas budi, itu bukan membantu, balas budi. Tetapi orang yang mengasihi, peduli dengan orang-orang yang menderita. Bela rasa itu bisa ditujukan kepada memberikan bantuan, menolong mereka. Orang-orang yang menderita, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sedang bermasalah, orang-orang yang sedang mengalami pergumulan berat. Orang-orang saya ini memiliki beban yang sangat berat. Tunjukkanlah kepedulian saudara kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang menderita yang dinampakkan oleh Tuhan kepada kita untuk kita tolong. Bukan kita pilah-pilah mana yang menguntungkan kita tolong, mana yang bisa menolong ke depan baru kita tolong. Oh enggak. Ketulusan harus dikedepankan dalam hal ini. Penderitaan itu datang dari mana saja. Tetapi Tuhan bisa memakai saudara dan saya untuk peduli, menolong bagi mereka yang sedang menderita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita dan memotivasi kita, menginspirasi kita untuk kita hidup berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan Tuhan, menciptakan kedamaian, dan memiliki kepedulian bagi orang-orang yang sedang menderita. Amin.